Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamza Supriyanto. Di sini saya akan menerangkan tentang akuntansi kewajiban. Definisi dari kewajiban adalah hutang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban atau utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Dan kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo waktu 1 tahun. Agar lebih paham, marilah kita membahas contoh soalnya. Ya, langsung saja ke contoh soalnya. Soal yang pertama, ada berdasarkan transaksi selama 1 tahun didapatkan informasi bahwa penerimaan PFK sebesar 45 juta rupiah dan penerimaan PFK tersebut telah disetorkan sebesar 35 juta rupiah, sehingga pada akhir tahun dilakukan pencatatan atas utang PFK. Dan pembahasannya adalah pada penerimaannya ada jurnal laporan operasional, di debit ada kas di bendahara pengeluaran senilai 45 juta rupiah dan kreditnya ada kewajiban PFK senilai 45 juta rupiah. Dan pada jurnal laporan realisasi anggaran atau LRA tidak ada jurnal. Pada penyetorannya LO laporan operasional, kewajiban PFK senilai 35 juta rupiah di debit dan kas di bendahara pengeluaran senilai 35 juta rupiah di kredit. Dan sama juga LRA-nya tidak ada jurnal. Lanjut ke soal yang kedua. Pada akhir tahun 2012 didapatkan informasi bahwa terdapat pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah dengan bunga 12% per tahun, dan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 Juli. Pembahasannya sebagai berikut. Penerimaan PFK, LO-nya kas BUD senilai 1 miliar rupiah di debit dan kewajiban jangka panjang bank di kredit senilai 1 miliar rupiah. Dan jurnal LRA-nya ada Silva senilai 1 miliar rupiah di debit dan penerimaan pembiayaan pinjaman senilai 1 miliar rupiah di kredit. Dalam penyetorannya LO ada kewajiban jangka panjang senilai 880 juta rupiah, bank beban bunga 120 juta rupiah di debit, dan pada kreditnya ada kas BUD senilai 1 miliar rupiah. Di jurnal LRA-nya di debit ada pengeluaran pembiayaan angsuran pembiayaan senilai 880 juta, belanja bunga senilai 120 juta rupiah, dan pada kreditnya ada Silva senilai 1 miliar rupiah. Lanjut ke soal yang nomor 3. Pada akhir tahun, berdasarkan data dari pengelolaan hutang daerah, didapatkan informasi bahwa utang jangka panjang per tanggal 31 Desember 2012 adalah: yang pertama adalah utang kepada pemerintah pusat sebesar 30 miliar rupiah yang jangka waktunya selama 5 tahun dan diatur tiap tahun sebesar 6 miliar rupiah. Yang kedua, pinjaman kepada perusahaan daerah sebesar 6 miliar rupiah yang jangka waktunya 3 tahun dan diangsur tiap tahun sebesar 2 miliar rupiah. Dari data di atas dapat dilihat bahwa bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang kepada pemerintah pusat sebesar 6 miliar rupiah dan utang kepada perusahaan daerah sebesar 2 miliar rupiah. Pembahasannya, penerimaan pusat, laporan operasional. Ada utang jangka panjang pemerintah pusat pada debit senilai 6 miliar rupiah dan kas BUD di kredit 6 miliar rupiah. Jurnal LRA-nya pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman senilai
6 miliar rupiah dan Silpa dikredit senilai 6 miliar rupiah. Pada Perda ada laporan operasional utang jangka panjang lainnya didebit senilai 2 miliar rupiah dan Silpa dikredit senilai 2 miliar rupiah. LRA-nya pada debit pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman senilai 2 miliar rupiah dan di kreditnya ada Silpa senilai 2 miliar rupiah. Lanjut ke soal nomor 4. Pada akhir tahun didapatkan data bahwa rapel gaji kepada pegawai atas kenaikan gaji tahun 2012 belum dibayarkan sebesar Rp33.500.000. Kenaikan gaji tersebut harus dibayarkan pada bulan Oktober tahun 2012, namun sampai akhir tahun belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Pembahasannya ada laporan operasional, di debit ada beban pembiayaan gaji Rp33.500.000 dan kewajiban lancar lainnya ada senilai Rp33.500.000 di kredit. Dan jurnal LRA-nya tidak ada jurnal. Lanjut ke soal nomor 5. Terdapat MAU dengan pemerintah pusat untuk melakukan pinjaman jangka panjang sebesar 10 miliar rupiah dengan bunga 12% per tahun. Yang pembayaran bunga dan transfer dari pemerintah pusat diterima di rekening kas daerah tanggal 10 Maret 2005. Pada tahun 2006 sudah terdapat kewajiban untuk pembayaran pokok utang jangka panjang sebesar 2 miliar rupiah. Pembahasannya sebagai berikut. Penerimaan pinjaman. Di laporan operasional tanggal 10 Maret 2005, debitnya ada kas BUD senilai 10 miliar rupiah dan kreditnya kewajiban jangka panjang pemerintah pusat senilai 10 miliar rupiah. Dan pada laporan realisasi anggaran pada tanggal 10 Maret 2005, di kredit ada Silpa, di debit ada Silpa 10 miliar rupiah dan di kreditnya ada penerimaan pembiayaan pemerintah pusat senilai 10 miliar rupiah. Dan dalam pembayaran anggaran di laporan operasional pada tanggal 5 Maret 2006, kewajiban jangka panjang pemerintah pusat senilai 2 miliar rupiah pada debit dan ada juga beban bunga 1.200.000 rupiah pada debit. Dan pada kreditnya kas BUD senilai 3.200.000.000 rupiah. Pada laporan realisasi anggaran pada tanggal 5 Maret 2006, pengeluaran pembayaran jangka panjang pemerintah pusat senilai 2 miliar rupiah pada debit, belanja bunga senilai 1.200.000.000 pada debit, dan kreditnya ada Silpa sebesar 3.200.000.000 rupiah. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.